pagi anak-anak yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Pasti kalian semua sudah kangen ke sekolah gitu ya. Sama Bapak Ibu guru yang ada di sekolah pun sudah merindukan kalian untuk bisa hadir lagi di sekolah. Tapi karena kondisi ya kita harus bersabar dahulu. Saat ini kita mau masuk ibadah. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami ucap syukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami datang menyediakan waktu kami untuk datang beribadah. Kiranya Tuhan siapkan hati kami, supaya kami bisa memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Untuk pujian pertama, kita mau pujikan Bapa. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku,
saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkannya. Mari kita mendengarkan. Selamat pagi anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan, untuk merenungkan, dan juga untuk melaksanakan firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mulia, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk segala limpah rahmat dan berkat-Mu. Terima kasih untuk waktu dan saat ini yang Tuhan masih memberikan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk kami bisa berada dalam kehendak-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertai kami, bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, supaya kami bisa menangkap dan kami mengerjakannya. Jalannya firman ini disampaikan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi anak-anakku sekalian dan saudara-saudara semua. Renungan pagi hari ini kita akan membahas dua kata. Dan dua kata ini kalau didengungkan atau dibaca atau kita menyimak, ini menyukakan kita. Dua kata ini adalah sukses dan bahagia. Mendengar atau membaca kata sukses, setiap orang pasti menginginkannya, pasti menyukainya. Entah sukses ini benar atau sukses ini salah. Nah, tujuan dari sukses ini, kenapa kita meraih sukses ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, saat manusia jatuh ke dalam dosa, saat manusia mulai terlunta-lunta hidupnya jauh daripada Tuhan, kerinduan untuk supaya manusia mengalami kebahagiaan dan kesejahteraan itu merupakan bawaan dasar ciptaan, karena kita manusia merindukan hal itu. Karena memang pada awalnya Allah menciptakan manusia untuk mengalami kebahagiaan dan kesuksesan, tetapi di dalam Tuhan. Nah, kita akan coba untuk belajar, untuk mengerti tentang sukses dan bahagia yang sebenarnya itu seperti apa. Ada dua pengertian sukses dan bahagia. Yang pertama menurut dunia, yang kedua menurut Tuhan. Sukses yang menurut manusia yang jauh daripada Tuhan adalah cara atau upaya seseorang untuk mencapai segala keinginannya, kemudian dia menikmatinya dan berharap dia menikmati itu selama-lamanya. Nah, kalau berbicara untuk mencapai segala keinginannya, ini menurut manusia yang ada di bumi ini tidak ada batasannya. Bahkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan sekalipun itu dikerjakannya demi ambisi dan pemahaman tentang sukses dan bahagia ini. Nah, supaya kita tidak terjebak dengan sukses dan bahagia yang iblis tanamkan kepada dunia ini, kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mengambil di dalam kisah seseorang yang bernama Yusuf. Kita akan belajar dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 3 yang berkata demikian. Kejadian 39 ayat 1 sampai 3 yang berkata demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya.
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ada dua hal yang berbeda, anak-anakku sekalian dan saudara-saudara sekalian, bahwa sukses dan bahagia yang di mata Tuhan ini selalu identik dengan kehendak Allah, selalu identik dengan kebenaran, selalu identik dengan mengasihi satu dengan yang lain. Dan ini tidak bisa dihasilkan hanya berdasarkan kita membaca buku saja, bahkan membaca Alkitab saja, tanpa disertai pertolongan Tuhan. Nah, sukses yang dialami oleh Yusuf ini memiliki 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah Yusuf menyembah Allah yang benar. Dia tahu persis bahwa hubungan spiritualnya dengan Tuhan adalah hubungan spiritual dengan Tuhan yang benar. Tuhan yang diajarkan oleh orang tuanya, yaitu Yakub. Dan Yakub juga mewarisi dari orang tuanya, sampai kalau ini ditarik benang merahnya, sampai kepada Adam. Dan Allah yang seperti inilah yang menjadi relasinya Yusuf. Yang kedua, yang membuat Yusuf bisa mengalami sukses dan bahagia ini adalah Yusuf memiliki integritas oleh akibat persekutuannya dengan Allah. Secara manusia Yusuf adalah sama seperti kita, sama memiliki kondisi keadaan seperti kita. Jadi kalau seandainya dia tidak memiliki persekutuan dengan Allah, mustahil dia bisa berlaku seperti yang dia katakan di dalam Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20 yang mengatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mengapa Yusuf dia tidak dendam terhadap saudaranya? Mengapa Yusuf tidak marah terhadap saudaranya? Karena hubungannya dengan Allah itulah yang membuat mentalnya, yang membuat karakternya, yang membuat integritasnya itu lahir dan menjadi bagian dalam hidupnya. Itulah yang membuat dia mengalami sukses dan bahagia di hadapan Allah. Dan sukses dan bahagia yang di hadapan Allah inilah yang seharusnya kita miliki. Dan sukses seperti ini tidak akan diraup untuk kepentingan diri sendiri, tapi sukses ini akan menjadi berkat juga buat orang-orang di sekelilingnya. Berbeda dengan sukses dan bahagia yang iblis dengungkan di dalam dunia ini. Kalau pakai istilah orang-orang dunia mengatakan demikian, muda, foya-foya dan seenaknya, kaya, tua, kaya raya, dan mati masuk surga. Filosofi yang seperti ini atau pemikiran yang seperti ini yang iblis dengungkan ini, pastilah ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi dorongan atau nafsu yang seperti ini yang digelontorkan sama iblis, ini menjadi pemikiran atau pemahaman umum tentang sukses dan bahagia ini. Dan ini membahayakan. Karena kalau manusia memiliki pemahaman yang seperti ini, dia tidak segan-segan mengorbankan saudaranya, kerabatnya, atau siapapun demi meraih sukses dan bahagia yang dia pahami seperti ini. Tentulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak menginginkan sukses yang demikian, tapi sukses yang Tuhan kehendaki. Biarlah renungan singkat ini akan menuntun kita supaya kita memperoleh sukses dan kebahagiaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan semoga dalam perjalanan hidup anak-anakku sekalian dan saudara-saudara sekalian, kita akan beroleh kehidupan yang pada kemudian hari akan berdampak kepada kekekalan. Dan dimanapun kita berada, karena hubungan kita dengan Allah akan menjadi berkat,
sehingga definisi sukses dan bahagia menurut Allah itu menjadi realita dalam kehidupan kita. Semoga firman ini akan menguatkan kita dan mendorong kita menjadi lebih bersungguh-sungguh lagi dan lebih bersungguh-sungguh menjadi berkat. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala kita untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyampaian firman ini. Hamba percaya dan yakin bahwa firman ini sudah mendarat dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu dan siapapun yang mendengarkannya. Dan kami percaya bahwa Tuhan menghendaki supaya kami berjalan dalam kehendak-Mu, sehingga sukses dan kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan, bahkan jauh sebelum segala sesuatu diciptakan, biarlah itu menjadi bagian atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dan firman yang sudah tertanam dalam hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, kita tadi sudah mendengarkan firman. Pasti kita di sini semua ingin hidup kita sukses dan bahagia. Tapi bagaimana kita sukses dan bahagia di dalam Tuhan? Tadi sudah dijelaskan dan kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita. Untuk pujian penutup kita mau pujikan dengan judul Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
Bapa, sungguh kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu. Kami pada pagi hari ini boleh beribadah. Kiranya Tuhan, apa yang boleh kami dengarkan, boleh menjadi landasan dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang sukses, yang berhasil dalam kehidupan-Mu, dan semuanya atas dasar takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan tolong masa depan kami, sehingga kami melakukan sesuatu yang benar di hadapan-Mu, dan masa depan kami adalah masa depan di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala penyertaan-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, jangan lupa ya, jaga kesehatan dengan cara kalian harus jaga jarak, gitu ya, pakai masker dan jangan lupa mencuci tangan. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Selamat pagi, Tuhan memberkati.